Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan siang hari ini. Sebentar kami akan belajar untuk semakin memperlengkapi kami dalam proses belajar secara daring, Tuhan. Menolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Kau pakai menjadi alat Tuhan, bahkan setiap yang mendengar, Tuhan taruhkan hikmat yang baru daripada Tuhan, supaya kami cepat dalam menanggap dan mengerti sesuatu yang boleh kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat waktunya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya minta sebentar kita hidupkan kamera kita dulu sebentar, supaya kita ambil untuk dokumentasinya dulu sekali ya. Boleh Teresa hidupkan kameranya. Syukur Julianus. Nah, kita ambil dokumentasi. Derina, Dormasi. Iya Pak, udah. Oke. Yuk, Reni kayaknya belum aktif kameranya. Udah Pak, udah di sini. Oh iya ya, nggak bergerak rupanya, bukan kameranya yang dia yang nggak bergerak. Oke, langsung kita mulai Bapak Ibu. Untuk pertemuan kita hari ini adalah sebenarnya bagaimana kita untuk dalam proses belajar mengajar di masa pandemik ini ya, dengan daring ya, online semua. Jadi yang pertama, kenapa kami lakukan ini sebenarnya adalah mendengarkan beberapa keluhan mahasiswa, contohnya dalam penggunaan Zoom ya. Rupanya ya kami tidak artinya kami juga mau membekali setiap mahasiswa kita supaya tidak ada lagi yang namanya dia tidak tahu dalam pengoperasian Zoom. Itu yang pertama, ya kan? Padahal Zoom itu adalah hal yang sudah sangat lumrah, sudah sangat sering digunakan setiap orang gitu ya. Nah, tapi saya mau kita juga tidak menanyakan hal yang sama lagi dalam Zoom. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengerti ya dan sudah sangat paham dalam penggunaan Zoom untuk proses belajar mengajar, boleh kasih jempolnya sebagai bentuk responnya. Oke. Nah, dari hal ini kenapa saya katakan seperti tes ini? Nah, baru 2 orang yang bisa memberikan respon yang betul gitu dalam penggunaan Zoom. Kalau saya minta respon jempol, Bapak Ibu hanya lihat dari reaksinya, kan ada jempol, kasih jempol. Jangan kasih jempol seperti ini. Nah, itu adalah contoh dasar bagaimana kita dalam mengerti penggunaan Zoom ya. Terus dalam aturan atau kaidah dalam Zoom itu ya. Jadi kami sebagai host itu sebenarnya punya hak untuk mute-kan mic Bapak Ibu. Jadi supaya kelas sebenarnya bisa berjalan dengan baik ya. Kalau dosen mengajar, Bapak Ibu jangan sibuk dengan mikrofon Bapak Ibu. Pastikan mikrofonnya sudah di-mute-kan dulu ya kan. Nah, dosen itu dikasih wewenang dalam Zoom itu untuk meng-unmute mic Bapak Ibu. Jadi tolong dalam segala proses belajar mengajar, ketika kita masuk ke link yang sudah dibagikan dosen, pastikan mic saudara mati ya. Jangan bising. Kenapa? Kebisingan itu pasti mengganggu suasana belajar. Kebisingan itu juga mengganggu konsentrasi dosen yang mengajar, ya kan? Apalagi kan kalau di rumah, orang tua yang udah punya anak, anaknya lari-lari lah, anaknya teriak-teriak. Nah, itu diperhatikan. Jadi kaidah bahkan aturannya dalam menggunakan Zoom dalam daring ini adalah Bapak Ibu perhatikan situasi dan kondisinya masing-masing. Sebisa mungkin
carilah tempat yang paling nyaman, paling aman, paling tenang untuk Bapak Ibu mengikuti kelas secara daring. Supaya apa? Dosen pun butuh dihargai ya. Kenapa saya katakan dosen butuh dihargai? Bapak Ibu kalau belajar tapi mulai dari awal sampai akhir mematikan kamera, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana dosen itu mengajar? Dia ngomong sama siapa gitu kan? Nggak tahu responnya, apa siswanya masih di situ ya kan? Kadang memang daring ini kan membuat siswa makin santai gitu. Nggak nampak pun dia tetap terhitung hadir gitu kan. Dosen ngajar cuman kayak ngajar gitu aja ya kan. Nah, Bapak Ibu tolong diperhatikan aturan-aturan ini supaya kelas kita itu boleh tetap terlihat seperti kelas tatap muka yang walaupun via online ya itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu setelah memperhatikan mic dan tempat, yang berikutnya adalah Bapak Ibu harus tahu kalau ketika kelas Bapak Ibu selalu direkam oleh dosen pengajar ya. Seperti saya hari ini saudara lihat mungkin di laptop atau di handphone saudara ada tulisan recording di sudut paling kiri. Tujuannya apa? Supaya suatu saat kami pun bisa mempublikasikan ini atau ini bisa menjadi bukti bagi kami bahkan bagi kampus kalau kami pernah melakukan proses belajar mengajar, kami pernah melakukan yang namanya sosialisasi. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, beberapa uh, kemungkinan adalah Bapak Ibu dalam Zoom ini, sebentar saja kita di Zoom, nanti kita langsung ke classroom. Di Zoom ada orang yang bertanya bagaimana untuk membagikan materi. Nah, ada yang bertanya bagaimana untuk merekam, bagaimana untuk chatting. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengerti tolong sabar sebentar, saya kasih ini sebentar saja. Tapi yang belum mengerti, tolong perhatikan baik-baik ya. Dan ini ya saya langsung share Bapak Ibu supaya kita langsung mengerti ya. Oke. Ini adalah tampilan Zoom. Ini adalah tampilan Zoom ya kan? Ini tampilannya. Nampak Bapak Ibu di layar Bapak Ibu masing-masing? Nampak ya? Oke. Bapak Ibu, yang ini yang ada yang hijau di paling bawah yang ada tulisan share screen, itu adalah untuk membagikan apa yang akan kita tampilkan ya. Apa yang akan kita tampilkan, baik itu tampilan Word, Office atau gambar sekalipun, itu bisa dibagikan di sini supaya dilihat oleh semua peserta atau partisipan ya, supaya dilihat semua orang. Tapi Bapak Ibu harus perhatikan, kadang ada orang yang mungkin dia entah salah tekan lah. Jadi ketika dosennya bicara, dia bisa saja share data yang lain gitu, sehingga itu mengganggu konsentrasi kelas, itu mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berjalan. Nah, itu diperhatikan supaya kita juga memperhatikan aturan-aturan dalam kelas secara daring. Nah, yang hijau, yang share screen itu adalah untuk berbagi materi sebenarnya ya. Itu untuk berbagi materi. Jadi Bapak Ibu kita lihat sebentar, yang di atas ada stop share, saya stopkan dulu ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Oke, saya nampak ya di data Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu lihat, ini dia dalam penggunaan Zoom secara sederhana. Oke, Bapak Ibu perhatikan yang ada tulisan share screen di bawah, yang ada di bawah fotonya Christina, yang hijau. Itu adalah untuk share atau berbagi materi. Nah, jadi dalam proses belajar mengajar, ketika dosen sedang mengajar, Bapak Ibu jangan share materi yang lain. Itu mengganggu peserta yang lain ya, supaya jangan tangannya itu entah kemana-mana ya, itu tolong diperhatikan. Nah, yang kedua adalah, karena saya katakan supaya share ini jangan disalahgunakan, karena kalau Bapak Ibu share sesuatu, otomatis apa yang Bapak Ibu share itu muncul di layar utama ya, di layar utama. Jadi langsung semua orang lihat, nggak bisa
nggak terlihat Bapak itu, enggak. Langsung muncul di layar utama, oke? Itu dia kalau yang share screen. Nah, yang ini adalah participants. Yang ini, yang ada di bawah Christina juga ada tulisan ada masih 10 orang manage partisipan. Itu untuk melihat berapa orang yang ada di kelas kita, yang ada dalam Zoom kita. Nah, berikutnya adalah ini. Ada yang bertanya kemarin bagaimana untuk merekam supaya contohnya Bapak Ibu saya ikut kelas tapi saya nggak bisa ikutin secara full dari awal sampai akhir. Zoom bisa merekam sebenarnya, ya kan? Tapi kalau merekam itu kalau Bapak Ibu rekam di handphone, kalau Bapak Ibu rekam di handphone kemungkinan tidak akan muat memori Bapak Ibu. Share screen saya kelihatan kan di Bapak Ibu? Yang kelihatan boleh angkat tangan? Soalnya ada yang chat saya tidak muncul di layarnya. Kelihatan ya? Tidak muncul, Pak. Tidak muncul. Iya, Pak. Yang kelihatan? Hanya kelihatan, tapi apa gitu. Materi yang Bapak jelaskan nggak muncul. Ya, yang saya share screen, yang foto-foto muncul kan? Enggak, Pak. Foto lain yang muncul. Muncul kan? Itu Muncul. ya. Oke, Pak Ferdinand juga nampak kok. Yang lain tolong diperhatikan. Ini foto yang saya screenshot ya Reni. Nah, ini. Jadi di foto ini kalau Reni perhatikan di sini kan ada dia tulisan yang record. Ini. Kalau Bapak Ibu pakai di laptop, ini tampilannya pasti sama, nggak akan berbeda. Record ini, ada record on this computer, ada record in this to the cloud. Nah, ini biasanya kalau kita di laptop tinggal klik yang ini aja untuk merekod di komputer, untuk merekam supaya Bapak Ibu bisa pelajarin, contohnya bisa dengar-dengar. Tapi untuk merekam ini harus diizinkan oleh host. Host itu adalah siapa yang punya kelas itu, siapa yang buat link itu, siapa yang memulai Zoom itu. Nah, nggak bisa asal direkam. Makanya kalau saya pun dalam setiap kelas saya pastikan saya kunci dulu recordnya. Artinya tidak mengizinkan semua orang untuk merekam. Nah, jadi kalau Bapak Ibu udah klik record, dia nanti harus ada pemberitahuan kepada host untuk mengizinkan merekam, ya. Tapi kalau di handphone memang berat sekali kalau direkam dia itu memakan penyimpanan yang cukup besar, ya. Ini untuk merekam supaya kalau bertanya mana menu rekamnya ada, ya. Itu dia kalau di Zoom. Nah, ini tadi yang saya katakan untuk memberikan reaksi itu. Jadi kalau contohnya dosen minta angkat tangan, ada di handphone ada angkat tangan, ya. Di Zoom itu lengkap, mau kasih jempol, Bapak Ibu tinggal kasih jempol di sini, jangan angkat jempolnya lagi kayak gini. Nah, itu artinya kita sudah semakin mengerti dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang cukup berkembang sekarang. Nah, kalau Bapak Ibu semakin mengerti, memang ini settingan lain ya. Saya dalam Zoom saya karena sudah saya setting juga, ini adalah untuk live. Jadi Zoom juga bisa live streaming, ya, bisa live di YouTube, bisa live di Facebook, ya. Kalau Bapak Ibu pernah perhatikan kalau ibadah pembukaan tahun ajaran kita juga saya live-kan di Facebook. Nah, Zoom bisa seperti itu. Kita dalam kelas Zoom tapi tetap streaming dia di Facebook dan YouTube. Memang sudah sangat banyak yang disediakan oleh Zoom ini, ya. Kalau kita pelajari baik-baik. Nah, kalau untuk mic-nya, Bapak Ibu harus pastikan memang harus ada tanda seperti ini, garis merah. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, ini artinya kita udah unmute. Mic kita nggak hidup. Jadi kalau ada suara yang bising pun di sekitar kita, silahkan mic-nya di-unmute, ya, dimatikan. Jadi kalau dosen cuma coba bertanya atau meminta respon, Bapak Ibu boleh hidupkan sebentar. Hidupkan, jawab dosennya, lalu matikan. Supaya apa? Supaya kelas itu tetap
kelas itu dapat berjalan dengan baik, nggak ada gangguan yang lain. Nah, itu seputar belajar tentang Zoom. Nah, kalau Bapak Ibu lebih mau yang keren-kerenan itu ya kan, untuk mengganti di belakang ada gambarnya, apa namanya, ada kayak menara Eiffel di belakang. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Dari yang ada titik hijau yang di sudut kiri paling atas. Itu nanti bisa diklik dia yang virtual background. Itu untuk mengganti background kita ya. Jadi Bapak Ibu masih di ladang, mau saya olah-olah di Paris, boleh diganti backgroundnya. Itu dia dalam penggunaan Zoom. Supaya apa? Supaya kita belajar tentang materi, tentang bagaimana memanfaatkan ini media ini dengan baik dalam proses belajar mengajar. Ya, sebelum saya buat pelatihan untuk Bapak Ibu, saya tentunya sudah melakukan pelatihan ini dulu, sosialisasi ini kepada dosen-dosen, supaya dosen juga memperhatikan bagaimana penggunaan Zoom yang baik. Ya, oke. Untuk sampai di Zoom dulu, ada pertanyaan atau kebingungan dalam penggunaan Zoom? Yang ada boleh hidupkan mic-nya sebentar. Ada? Paham? Paham ya? Masih sekitar Zoom? Oke, kalau sudah paham, Bapak Ibu, saya anggap Bapak Ibu sudah paham dalam penggunaan Zoom. Sekarang kita masuk ke Google Classroom. Kalau ada yang masih bertanya, silakan tuliskan di chatnya, di media chatnya ya. Nanti saya baca, kita responi. Nah, sekarang kita akan masuk yang namanya Google Classroom. Google Classroom ini adalah salah satu yang sebenarnya sudah digunakan secara umum ya. Kalau Bapak Ibu mungkin yang punya anak yang sudah belajar mulai masa-masa pandemik ini ya, kan ada yang udah ibu-ibu, udah orang tua. Pasti anak-anak mulai dari TK pun, TK, SD, SMP, SMA sudah wajib menggunakan classroom sebenarnya. Masalahnya kita yang sudah perguruan tinggi masih banyak yang meraba tentang Google Classroom, belum begitu mengerti dengan Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, karena masa-masa pandemik ini kita pun sebagai kampus, pihak kantor butuh bukti-bukti fisik. Nah, Google Classroom ini dan yang bisa sebenarnya berbarengan dengan Google Meeting ya, sama fungsinya dengan Zoom, sama fungsinya dengan Zoom. Cuman perbedaannya adalah yang pertama, Google Classroom dia dalam penggunaan data lebih ringan ya, lebih ringan daripada Zoom. Zoom itu lebih kalau bisa dibilang lebih boros untuk ambil kuota atau paket kita ya kan. Sementara Bapak Ibu kami kemarin sudah coba ajukan untuk Kemenak dan Kementerian Pendidikan ya, untuk yang di bawah Departemen Keagamaan belum dapat sumbangan kuota yang 50 giga itu ya, masih yang di bawah Kemendikbud yang dapat sumbangan itu. Jadi Bapak Ibu tolong bersabar, jangan pikir kami yang di kantor pun nggak berusaha untuk mencari itu untuk Bapak Ibu. Kami coba semampu kami ya. Memang Zoom ini ya menguras banyak kuota Bapak Ibu ya, pengeluaran bulanan juga jadi terarah ke kuota. Nah, di perbedaan Zoom dengan Classroom adalah Zoom menarik lebih besar kuota daripada Classroom. Classroom itu lebih ringan sebenarnya. Dan Classroom itu lebih bebas ya, bisa dipakai oleh siapa saja ya. Nah, kalau ya memang pada ujung-ujungnya nanti harus berbayar sih. Sama kayak Zoom 40 menit dikasih free, lewat 40 menit harus menjadi Zoom yang berbayar. Nah, kalau kita ke Classroom Bapak Ibu, salah satu yang kami fokuskan sebenarnya adalah di dalam penugasan mahasiswa ya. Jadi di masa-masa pandemik ini kami tidak mau lagi memberikan tugas kepada mahasiswa, contohnya melalui WA. Kami ketikkan ini tugasnya, tugas kerjakan, selesai, email ke kami. Nah,
sistem seperti itu rupanya tidak selamanya bisa dipakai menjadi bukti. Nah, makanya kami juga membekali para dosen supaya mereka beralih ke Google Classroom. Nah, kita akan ke Google Classroom, Bapak Ibu tolong fokus sebentar. Kita lihat dia, saya share ya Bapak Ibu supaya kita perhatikan. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Oh, ini adalah pangkalan data ya. Berarti Google Classroom-nya itu mesti ini dulu install ya Pak Budi ya? Iya, iya Bu. Nanti kita bicarakan ke situ ya Bu. Sebentar, kita lihat awalnya dulu. Oke? Begini. Ini saya lagi di Google, lagi di googling nih, di lamannya Google. Bapak Ibu yang punya laptop di depannya dan pastikan ada internetnya, boleh masuk ke Google dulu. Ya, yang punya laptop yang sedang boleh masuk, boleh kasih jempolnya ya Bapak Ibu. Yang standby ada laptop di depan dan ada internetnya, koneksi internetnya. Oke. Oke, terima kasih yang ada laptop standby dengan kuota internet. Fungsinya adalah supaya kita langsung praktik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh perhatikan terus ya ke depan ini. Kalau ada contohnya tiba-tiba di layarnya tidak muncul, segera chat supaya jangan saya ngomong panjang lebar Bapak Ibu nggak mengerti. Oke? Saya buat seperti ini. Ini Google Classroom. Nah, untuk yang tidak punya laptop dan hanya pakai Android, Bapak Ibu boleh ke Play Store dulu. Bisa ke Play Store dan download dia yang namanya Google Classroom. Ya, dia tampilannya itu warna hijau nanti Bapak Ibu. Ke Play Store itu gampang kok untuk masuk ke Play Store. Ya, yang punya Android boleh ke Play Store, download dia yang namanya Classroom. Classroom. Nah, ada dia yang warna hijau, langsung download saja. Tampilannya nanti nggak jauh-jauh beda, ya. Oke, sudah? Yang punya Android, yang punya laptop, perhatikan ke screen saya, ya. Saya buat seperti ini, Google di pencarian seperti ini, Google Classroom, Google, kok Google pula ini, Google Classroom. Nah, ini kan langsung muncul Google Classroom. Kalau kita enterkan saja dia muncul seperti ini. Bapak Ibu masih di tahap ini ya. Nah, ini Google Classroom, ya, oke? Langsung kita klik dia. Bagi ini saya tunjukkan dari awal adalah untuk Bapak Ibu yang masih pemula. Kalau saya yang sudah punya kelas, ya saya nggak perlu seperti itu sebenarnya ya. Tapi ketika kita klik tadi yang ini, yang Google Classroom ini tadi kan pencariannya di sini kan di laman ini Google Classroom muncul ini, baru kita klik dia Google Classroom, muncullah tampilan seperti ini Bapak Ibu. Muncul tampilan seperti ini, oke? Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Google Classroom, dia tidak akan ada tampilan seperti ini. Malah disuruh untuk join ya, disuruh join atau disuruh untuk membuat ya. Ya. Ini nggak ada tampilannya. Nah, sebelum kita ke Google Classroom Bapak Ibu, sebelum ke Google Classroom, pastikan akun yang ada di Google kita itu nama Bapak Ibu sendiri atau email Bapak Ibu sendiri. Lihat ini yang saya punya di sudut paling kanan. Ini kan foto saya, ya. Itu artinya ini akunnya saya. Jadi kalau yang Bapak Ibu yang pakai Google Classroom, pastikan yang lagi login itu adalah email Bapak Ibu, jangan email orang lain, ya. Kenapa? Kalau email kita yang di sini terdaftar, nah, email inilah nanti yang akan ditambahkan sebagai peserta kelas, ya, sebagai peserta kelas.
Jadi pastikan account yang sedang terdaftar di sini adalah account kita sendiri, jangan account orang lain. Atau Bapak Ibu yang sebagai pendeta, jangan account gereja ditaruh di sini. Makanya kami sebenarnya sebagai dosen berharap sekali mahasiswa itu punya email masing-masing ya, punya email masing-masing. Jangan email orang lain, jangan email suami, jangan email istri, jangan email tetangga, ya kan itu lebih bahaya. Jangan. Jadi kalau pakai Google Classroom, pakai email sendiri seperti ini. Ini akun saya sendiri. Nah, ketika ini sudah akun kita pastikan dari awal. Nah, kan Bapak Ibu lihat mulai dari sini pun, ini contohnya ini googling saya buka yang baru contohnya seperti ini. Itu udah otomatis saya punya akun yang lagi login, ya, bukan akun orang lain. Jadi Bapak Ibu tadi sebelum masuk ke Google ini, ke Classroom ini, pastikan akun yang masuk di dalam laptop Bapak Ibu adalah akun Bapak Ibu sendiri, ya. Email Bapak Ibu, jangan email orang lain, supaya nanti dia langsung sinkron dia ke Classroom. Seperti ini, langsung login dia ke Google Classroom. Nah, oke, ini adalah contoh kelas yang sudah pernah saya buat, ya. Nah, Bapak Ibu sebagai pemula atau sebagai peserta kelas, cukup klik yang tanda plus yang ada di sudut kanan, yang ini. Muncul ya, lihat ya Bapak Ibu, bisa lihat ya? Nampak? Nampak. Oke. Nah, kalau kita klik yang ini, dia akan ada pilihan join class dan create class ya. Bagi dosen, dia akan memilih create class, artinya membuat kelas. Tapi bagi mahasiswa, dia cukup memilih join class ya. Kalau kita klik join class ini, dia akan meminta kodenya. Ini akan ada nampak kode ini Bapak Ibu. Ya. Inilah nanti kode yang dibagi oleh dosen. Jadi Bapak Ibu ketika masuk ke Google Classroom, baru Google itu meminta kode. Nah, disinilah Bapak Ibu mengisi kode yang dibagi oleh dosen. Kalau kita mau join kelas, ya itu dia kalau mau join. Tapi kalau dosen tadi dia cukup create class yang seperti ini. Dia buat seperti ini. Nah, ini bukan untuk Bapak Ibu ya, jadi nggak usah dulu untuk itu. Untuk join aja dulu kita pelajari. Nah, saya sudah buat kelas yang ini, yang contohnya saya contohkan ini saja dulu. Ini sudah berisi ya Bapak Ibu. Ini sudah ada isinya. Saya kemarin ngajar di Siantar, ini kelas mereka, saya buat dalam Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini saya bisa buat UTS mereka, ya. Di Classroom juga saya bisa buat UAS mereka, dan di Classroom juga saya bisa buat tugas mereka. Nah, hal-hal inilah sebenarnya yang kita harapkan dalam penggunaan Google Classroom, Jadi, tugas-tugas Bapak Ibu nanti otomatis tersimpan di Google. Jadi kalau suatu saat ada pun yang minta bukti mana tugas-tugas mahasiswanya, kami bisa tunjukkan apa yang ada di Google Classroom, Bapak Ibu ya. Itu dia tentang kelas tadi. Nah, saya misalkan seperti ini, kita buat dulu untuk yang namanya ini, membuat kelas. Saya tunjukkan saja kepada Bapak Ibu cara membuat kelas. Ini adalah create class. Saya klik yang ini, create class. Ini, Bapak Ibu kalau muncul seperti ini yang sudah langsung berhadapan dengan laptop ya, yang ada langsung laptop di depannya, langsung saya ulang, Bapak Ibu klik tanda plus yang ada di sudut kanan ya, ketiga dari gambar akun Bapak Ibu, baru pilih dia yang create class. Kalau di Android dia nggak kayak gini, langsung create class aja ada pilihannya ya. Jadi langsung kita klik create. Setelah muncul seperti ini Bapak Ibu, Bapak Ibu langsung dia centang yang ini. Ya. Centang yang ini ya. Sudah ada kan yang apa ditanya I have read and understand the above notice. Artinya udah Bapak Ibu udah baca semua ini
udah mau menggunakan ini bersama mahasiswa pelajar. Nah, itulah itu. Nah, Bapak Ibu centang aja, kalau nggak tahu pun artinya centang aja, ya kan. Kalau dia yang pakai Android, dia itu ada di sudut kanan paling bawah, ada tanda plus. Bapak Ibu tinggal klik, baru pilih buat kelas atau gabung ke kelas. Nah, itu dia kalau di Android, versi Android. Nah, kita setelah centang ini, kita udah centang, ya, baru klik continue, ya, udah klik di sini, baru di sini ada class name, ya. Contohnya saya buat di sini STT-MWC, STT-MWC, tes kelas. Ini namanya, oke. Ini di sessionnya ini saya bisa buat ini contohnya pengantar perjanjian baru. Nanti Bapak Ibu terserah mau buat sesi apa itu, mau buat pertemuan kah, nggak masalah ya. Contohnya sesinya ini adalah pertemuan pertama silabus. Sesi ini adalah sesi kedua, contohnya tentang Alkitab, seperti itu bisa diganti-ganti. Nah, ini saya karena kita testing, saya buat contohnya di sesinya ini adalah pengantar perjanjian baru. Saya buat subjeknya, contohnya ini subjeknya ini bisa saya buat ini contohnya nama dosennya, ya kan? Karena di sini ada beberapa dosen kita, contohnya kita buat nama dosennya Tutur Panjaitan. Ya, pinjam nama ya Pak. Oke, katanya. Oke, contohnya kita pinjam Bapak ini adalah sebagai dosen, ya kan? Nah, Bapak Ibu di roomnya ini, contohnya ini tahun ajaran 2020-2021, berarti tahun 2020 sarjana teologi. Nah, ini pengkodean ruangan 20 ST ini. Nah, setelah ini kita isi Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu dosen yang ini tinggal kita klik yang dia create. Ini buat, ya kan? Kita klik ini. Setelah kita create, ini kan lagi membuat di Bapak Ibu creating. Kita tunggu sebentar karena jaringan biasanya untuk kelas-kelas yang pertama agak-agak nunggu, ya. Nah, ini dia udah muncul kelasnya Bapak Ibu. Ini kelas yang tadi. Jadi ini kan tadi nama kelas itu saya buat nama kelasnya STT-MWC Test Class, ya. Dengan sesinya adalah pengantar perjanjian baru, ya. Ini adalah kelas yang saya buat, yang kita buat tadi contoh, ya. Jadi di sini Bapak Ibu untuk lebih kerennya bisa ada di sini select theme, mengganti temanya ada di sini ya Bapak Ibu. Ini bisa diganti, tinggal pilih yang mana Bapak Ibu suka, tinggal select. Ini bisa ganti-ganti. Mau kasih foto Bapak Ibu pun bisa, ya kan? Ini bisa Bapak Ibu. Nah, contohnya diganti dari, contohnya saya kasih ini. Contohnya ini kita upload supaya lebih, contohnya biar keren kelas kami lah, keren gambarnya gitu, bisa diganti. Oke, ini saya sedang upload foto tadi. Cuman Bapak Ibu, foto yang di sini memang langsung dipangkas otomatis oleh Classroom. Nah, seperti ini. Langsung dia dipotong landscape. Ya, ukurannya juga sudah ditentukan. Jadi Bapak Ibu nggak bisa buat foto pribadi, jangan karena ganteng gitu kan dibuat fotonya sendirian, nanti jelek. Nah, kalau ini saya buat contohnya tadi, nah ini muncul dia temanya, itu dia. Nah, Bapak Ibu yang di kelas ini kan kelas yang kita buat tadi, kelas STT-MWC Test Class dengan session pengantar perjanjian baru. Nah, kode yang diminta tadi kalau Bapak Ibu join kelas kan ada minta kode. Bapak Ibu yang pakai Android, coba Bapak Ibu klik tanda plus yang di sudut kanan bawah, baru pilih join. Coba dites satu orang ya. Siapa yang bisa tes? Yang angkat tangan dulu. Hanya siapapun Bapak Ibu boleh buat dulu join kelas. Nah, setelah join kelas Bapak Ibu tolong masukkan kode ini 44P4BSB. 44P4BSB. Saya besarkan ya biar nampak. Ini. Bisa? Ada kelihatan Bapak Ibu?
Yang pakai Android, yang di join-nya itu tolong Bapak Ibu tambahkan ini. Join baru ada kode diminta, langsung masukkan yang ini 44P4BSB. Ini adalah kode kelas untuk pengantar perjanjian baru, contohnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini juga bisa di copy invite link. Nah, kalau copy ini adalah contohnya Bapak Ibu udah punya grup di WhatsApp, ya kan? Bapak Ibu udah punya grup di WhatsApp, kami tinggal kopikan ini grup ini, copy ini kami buat di grup, Bapak Ibu tinggal klik, itu otomatis Bapak Ibu langsung masuk ke kelas. Dia nggak minta kode lagi, ya. Dia kayak Bapak Ibu, kalau biasa Bapak Ibu pakai Zoom, ya kan? Kalau Bapak Ibu pakai Zoom kan, kalau dibagi link sama password ID kan beda. Kalau link yang dibagi, dia otomatis masuk. Nah, itu juga di Google Classroom. Kalau link yang kami bagi, otomatis Bapak Ibu masuk. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang menggunakan laptop, dia di sini, copy linknya. Contohnya Bapak Ibu mau berbagi kelas kepada orang ini, yang ada ini tanda pengaturan, ya. Ini foto account, ini Google Apps-nya, aplikasinya, yang di sampingnya lagi ada ini. Ya, kita klik dia, disinilah muncul detailnya kelas kita itu. Inilah dia yang namanya kode ini tadi. Ini linknya, invite link. Jadi kalau Bapak Ibu saya klik contohnya ini, saya copy invite link, saya kirimkan di WhatsApp, itu otomatis Bapak Ibu bisa langsung masuk. Ya, saya bisa langsung masuk. Contohnya saya buat seperti ini. Saya buka contohnya seperti ini Bapak Ibu. WhatsApp. Oke. Ikatan mahasiswa-mahasiswi. Nah, saya dari sini kita copy. Nah, baru saya masuk di sini. Bentar. Nah, Bapak Ibu yang contohnya yang di maba. Saya buat seperti ini. Oke. Bapak Ibu kalau udah klik ini, ya, contohnya udah klik yang tadi, yang ini, yang di grup tadi, otomatis dia akan masuk ke dalam kelas. Nah, ini dia. Ini kelas tadi. Mak, ini Bu Mian sudah join, Komisi Torus, Reni, nah, Shalom. Nah, ini udah beberapa orang sudah masuk gitu. Itulah namanya Bapak Ibu udah jadi peserta. Jadi dosen Bapak Ibu tinggal buat di sini. Contohnya saya dosennya gitu kan. Ini tujuannya untuk siapa? Ini Bapak Ibu chatnya bisa untuk satu orang bisa. Contohnya untuk Reni aja di chat, untuk Rini, untuk Syukur bisa. Dosennya enaknya di situ. Jadi nggak perlu susah-susah dia. Jadi contohnya kalau saya buat selamat bergabung di kelas saya. Nah, dosen tinggal post. Nah, seperti ini. Ini jadi kayak status, ya, kayak status. Nah, begini enaknya di dalam penggunaan Google Classroom sebenarnya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat dia di classwork-nya di sini.
Oke, di classwork inilah sebenarnya enaknya dosen dalam membagikan tugas ya. Makanya kami juga mengharapkan kepada Bapak Ibu supaya paham dalam menggunakan Google Classroom. Nah, sebagai dosen kami tinggal buat yang ini, create. Tapi jangan yang ini. Ini kalau Bapak Ibu klik pun nggak ada apa ini, nggak ada perubahan. Ini cuman notif ya kan, apa guna-gunanya gitu. Kalau mau buat tugas dia di sini create ini. Nah, ini banyak Bapak Ibu jenis-jenisnya. Ada dia berbentuk kuis, ada berbentuk materi, nah ada berbentuk pertanyaan. Nah, ini untuk reuse post, untuk memposting ulang tugas. Contohnya tahun ini saya udah kasih tugas ini, tahun depan saya mau kasih tugas ini lagi, bisa. Itu enaknya dosen. Jadi bisa semua disimpan di sini, di Google Classroom. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Yang ini, ya. Judulnya adalah, saya kasih contohnya tugas resensi buku. Nah, dosen tinggal seperti ini. Jadi nggak perlu lagi dia chat lagi satu-satu mahasiswa, ini tugas kita ya, seperti itu. Nggak perlu lagi. Dosen tinggal buat judulnya di sini, baru di title-nya ini dikasih judul ya untuk dosen nanti seperti ini seperti itu. Baru untuk apa namanya, instruksinya ini tujuannya adalah untuk contohnya apa aturannya yang kata dosen. Contohnya dosen bilang seperti ini. 1, dikumpul paling lambat 2 minggu. 2 minggu dari sekarang. Ya, seperti ini. Contohnya yang kedua, huruf Times New Roman. Ya kan? Ukuran size-nya size 12. Nah, dosen tinggal buat seperti ini instruksinya, bagaimana cara mengerjakan tugas itu ya, bagaimana cara membuat tugas. Nah, di sini Bapak Ibu dosen bisa melampirkan materi. Jadi keuntungannya bagi mahasiswa adalah Bapak Ibu sebagai mahasiswa bisa membaca materi sebelum dosen mengajar ya. Contohnya dosen tinggal buat di sini. Ini bisa dia dari Google Drive, bisa link, bisa file, bisa YouTube. Jadi keuntungan menggunakan Google Classroom adalah video pun bisa kita lampirkan dalam kelas kita ya. Dan khususnya ini Google Drive, makanya Bapak Ibu juga sebagai mahasiswa belajarlah memakai Google Drive ya. Google Drive itu baik digunakan, artinya salah satu tidak akan hilang selagi Bapak Ibu ingat email dan passwordnya. Yang kedua, Google Drive tidak akan kena virus. Nah, artinya jangan pandangan kita puas dengan menggunakan flash disk, puas dengan menggunakan menyimpan di laptop, jangan. Belajar pakai Google Drive, karena Google Drive ini Bapak Ibu langsung tersinkron dengan file kita. Nah, ini kan langsung masuk ke Google Drive saya, karena saya klik tadi Google Drive, langsung masuk ke drive saya. Nah, ini dia keuntungan kalau Bapak Ibu menyimpan data, menyimpan tugas ke Google Drive, jangan ke flash disk. Flash disk bisa kena virus dan pastinya bisa hilang. Ya, kalau udah hilangkan kegelabaan Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini saya udah kasih tugas, ini judulnya tugas meresensi buku, ini instruksinya. Nah, ini Bapak Ibu poinnya, nilainya. Bapak Ibu mau kasih mau tidak dinilai dia atau mau kasih nilai 100 kalau mengerjakan. Jadi dosen tidak capek lagi membuat nilai 70, 60, enggak, otomatis nanti Google yang menilai. Nah, itu dia dalam poin penilaian. Nah, ini adalah waktunya untuk pengerjaan tugas yang ini. Nah, ini kan saya buat contohnya due date and time ini saya buat seperti ini. Contohnya Bapak Ibu harus menyerahkan tugas itu di akhir September. Kita lihat kalender, akhir September itu berarti tanggal 30 paling lambat. Nah, ini sudah ya kan? Jamnya jam berapa? 11.59. Nah, saya buat 11.59 ini, ya kan? 11.59. Oke.
Jadi Bapak Ibu ini kan langsung ada Wednesday, Rabu 30 September jam 11.59 adalah waktu terakhir untuk menyerahkan tugas ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menyerahkan tugas di tanggal ini dan jam ini akan ketahuan oleh Google Classroom Bapak Ibu terlambat menyerahkan tugas. Nah, itu kedetek nanti sama Classroom. Nah, di topiknya ini diisi pun bisa, nggak diisi pun nggak apa-apa. Contohnya kalau dosennya mau isi, boleh resensi. Resensi. Nah, ini contohnya. Nah, Bapak Ibu setelah kita buat semua ini, tinggal ke sini. Ini ada esainya ini ada schedule, ada save draft, ada discard draft ya. Ini adalah maksudnya ini yang pertama ini adalah untuk posting langsung. Contohnya saya mau Bapak Ibu bisa lihat ini sekarang ya, saya tinggal klik yang ini. Tapi kalau mau schedule ya, artinya saya buat tugas hari ini, tapi Bapak Ibu boleh baca ini 3 minggu lagi, berarti saya harus buat ke schedule. Saya schedulekan tugas ini. Nah, kalau save draft ini artinya adalah tugas yang saya buat ini belum selesai, masih draft, masih bisa saya edit. Nah, itu dia. Kalau discard draft ini adalah menghapus dari draft ya, menghapus dari draft. Itu dia kalau di pembuatan tugas. Nah, supaya Bapak Ibu contohnya bisa langsung lihat, nah yang sudah join ke kelas saya di contoh ini, saya langsung posting. Saya klik yang ini. Nah, dia sedang diposting. Ya, ini lagi diposting. Oke. Langsung muncul di sini tugas resensi buku. Ya. Tanggal akhirnya 30 September sebelum jam 12. Nah, ini dia. Oke, yang Bapak Ibu yang sudah di kelas, yang join ke kelas ini, nampak nggak tugas ini di laman Bapak Ibu? Nampak? Ada yang nampak? Halo? Kelihatan Pak Budi. Kelihatan gitu Ya, ya. ada. Oke, itu dia. Ini namanya Bapak Ibu berarti kan udah langsung sinkron dia. Nah, bagi tugas yang kedua, contohnya create-nya seperti ini. Kalau saya mau kasih dia berbentuk kuis, nah saya langsung ajari Bapak Ibu jadi kayak dapat ilmu lain di sini sebenarnya. Penggunaan Google Form. Betul. Ya, ini di title-nya ini Bapak Ibu di sini adalah contohnya adalah UAS, saya buat UAS. Ini UTS saja, UTS, ujian tengah semester. Jadi dosen kasih soal nggak pakai WA lagi, pakai ini aja langsung muncul nanti ke classroom Bapak Ibu. Nah, ini contohnya kerjakan di HVS, di email aja, di email ya, email nantinya. Contohnya inilah, ini contoh ya, nggak kayak gini dosennya yang bilang. Ya kalau bisa diulangnya jangan nyontek, jangan kopas, ya jangan kopas. Kenapa saya katakan jangan kopas Bapak Ibu? Satu, dia dalam penggunaan Google Classroom, ketika Bapak Ibu kopas jawaban itu, ketika dosen mendownload, otomatis warnanya berubah. Dia akan mengikuti warna aslinya. Jadi nanti ada tugas Bapak Ibu nanti ketika di-download oleh si dosen, tiba-tiba hurufnya itu menjadi merah, menjadi biru. Nah, itu dia ketahuan yang copy paste ya. Ketahuan dia kalau di Google Classroom. Jadi dosennya kalau masih baik dosennya ya jangan kopas, langsung ditulis seperti itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di bawah ini ada add. Ini adalah contohnya dosen mau buat seperti ini, dosen mau melampirkan link YouTube, ya kan? Dosen mau buat YouTube seperti ini, baru kalian tonton video ini, baru buat kesimpulan dari video ini. Nah, mungkin kayak gitu tugas yang dikasih dosen. Bisa, dosen tinggal masukkan link YouTube-nya di sini. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke Google Form ya. Tadi kita udah dari Google Classroom, sekarang ke Google Form ya, udah meningkat pengetahuan Bapak Ibu. Di Google Form ini adalah untuk membuat pertanyaan kuis
Nah, ini untuk membuat kuis Bapak Ibu, untuk kuis ya. Oke, contohnya di sini saya buat di sini judulnya ini kan blank quiz kan. Saya buat judulnya contohnya UTS testing mahasiswa. Ini contoh gitu. Masa udah UTS testing lagi? Jangan dikritik dulu, oke? Ini ST20, bukan ST12 ya. Nah, Bapak Ibu, ini dia judulnya. Judulnya. Sekarang kita ke pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya. Jadi dosen ketika dia membuat pertanyaan, bisa jawabannya pilihan ganda, bisa jawabannya jawaban singkat, bisa juga jawabannya berbentuk paragraf. Itulah dia dalam Google Form, ya Google Form namanya. Nah, contohnya di sini kita buat. Contohnya pertanyaan yang pertama, mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Ini contoh pertanyaannya, ya kan? Ini contoh pertanyaan. Jadi Bapak Ibu di sini, kalau Bapak Ibu yang di bagian kanan ini, ya, ini tinggal pilih. Dia mau jawab ini kalau multiple ini kan pilihan ganda, ya. Kalau paragraf berarti jawaban panjang. Kalau short answer ini jawaban pendek. Contohnya siapa namamu? Budi. Berapa nomor handphonemu? 0813. Seperti itu. Itu jawaban singkat. Tapi kalau ini mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Berarti dosen mengharapkan jawaban yang panjang sebenarnya. Boleh di dosennya klik dia yang paragraf ini. Diklik. Oke, diklik dia. Nah, ini sudah menjadi pertanyaan nomor 1. Ya, ini sudah menjadi pertanyaan nomor 1. Contohnya ujiannya 10 pertanyaan, tinggal ditambah seperti ini, add question, ditambah lagi. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Kita buat lagi dia paragraf, ya, biar jawabannya panjang, ya. Mengapa saya harus percaya kepada Tuhan? Nah, ini adalah contoh 2 pertanyaan yang kita buat, 2 aja dulu ya, karena contoh. Setelah dosen buat ini Bapak Ibu, di Google Form, si dosen jangan lupa untuk yang ini, send. Ya, dia send ini, ya, send. Setelah muncul seperti ini, baru dia linkkan dia ini. Ini linknya supaya gampang linknya ini. Link. Oke, ini di link oleh si dosen, baru di-shortkan, dipendekkan. Ini kan jadi ringkas. Nah, ini dia. Ini sebenarnya Bapak Ibu untuk belajar hal-hal yang seperti ini, belajar dari tempat manapun bisa gitu. Tapi kalau masih ada, mari kita dengarkan baik-baik, ya kan? Oke, ada yang mau bertanya dari Vivo 1904. Nah, ini sebenarnya tadi kok nggak bertanya dia gitu ya. Itu Bapak Ibu kalau pakai Zoom, tolong di-rename dia namanya. Jangan seperti ini, Vivo 1904. Saya kan nggak tahu siapa Bapak Ibu. Tapi kalau dibuat kayak gini seperti Pak Febriman, Nian, Tommy, Ceris, Pak Ferdinand, bisa. Ya. Jadi sebentar ya, yang mau bertanya ini sebentar. Ini saya kasih tunjuk yang ini dulu. Nah, ini saya sudah singkat linknya. Tinggal saya copy. Saya copy seperti ini, copy. Oke. Baru balik ke classroom-nya tadi, ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal di-add. Di-add di sini, baru saya buat link. Link, baru saya paste di sini. Saya pastikan di sini, seperti ini. Oke. Ini tadi link yang dari sini ya Bapak Ibu, yang dari sini. Tugas ini, tadi kan sudah kita link. Ya kan? Baru dia muncul ini, baru add link, di add, oke, baru ini kan sudah muncul, inilah tugas tadi, ya, saya posting dia, seperti ini, saya posting, oke. Nah, Bapak Ibu yang bergabung di kelas saya itu sudah lihat belum tugasnya nih, yang ujian tengah semester, yang sudah gabung tadi? Sudah. Sudah lihat, sudah Pak. Sudah. Coba diklik Bapak Ibu, muncul nggak form yang tadi, yang seperti ini? Muncul.
Muncul ya? Muncul. Nah, Bapak Ibu kalau mau jawab ujian, tinggal jawab di situ. Nah, itu dia. Nah, oke. Mungkin di sini dulu sebentar, kita tahan sebentar ya. Kita masih ada materi yang lain, Bapak Ibu. Nah, yang pertanyaannya dari yang saudara atau saudari Vivo tadi, boleh bertanya? Ya, saya itu Pak Budi. Oh, Kok nggak ada ya namanya ya? Kok nggak ada namanya ya? nah, bisa di rename. Oke, kayak Google Classroom itu kan anak saya udah belajar pakai Google Classroom ya. Jadinya saya udah ada di handphone saya gitu untuk mengecek dia punya semua mata pelajaran. Udah saya punya, udah connect ke dia punya gitu. Jadi gimana kalau orang mau masuk ke saya punya? Sebenarnya tidak masalah, Ibu. Contohnya mau pakai mau pakai email yang sama, nggak masalah. Kenapa saya katakan tidak Bisa. masalah? Bisa. Karena dosen membuat masing-masing kelas. Nah, contohnya di sini kita lihat ya Bapak Ibu. Contohnya kita ini tadi, nanti saya lanjutkan yang kayak yang itu ya Kak. Ini dulu kita lanjutkan dulu. Nanti saya jawab pertanyaan Kakak pasti. Oke. Oh, bisa, tapi bisa nggak masalah ya? Nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Terus ini kita kan udah buat tugas tadi. Jadi Bapak Ibu ngerjakannya langsung di classroom, jangan di tempat lain lagi. Ini tugasnya udah ada, karena sudah dibuat deadline-nya di sini, kapan ini terakhir dikumpulkan. Jadi dengan adanya Google Classroom, mahasiswa tidak bisa menipu dosen. Saya udah serahkan, saya udah nggak boleh kayak gitu lagi. Ada waktunya kapan diserahkan, oke? Itu langsung kedetek. Dan itu pun nggak mungkin hilang, nggak dihapus oleh dosen, Bapak Ibu. Itu otomatis dihitung. Nah, di people-nya ini, Bapak Ibu, ini kan tadi classroom, ini membuat tugas, ya kan? Yang people-nya ini untuk mengetahui siapa peserta kelas kita. Nah, ketika saya bagi tadi link kelas itu, inilah pesertanya. Ini kan udah ada beberapa orang ini. Saya tinggal centang aja semua ini sebenarnya. Saya centang, ya kan? Berarti ini peserta kelas saya, ya kan? Dosennya, saya tambahkan dosennya. Contohnya, nah, Bapak Ibu, kenapa tadi saya katakan di sini dia sinkron dengan Gmail dengan account ini sangat perlu, karena yang kedetek di sini invite teacher ini atau invite student ini adalah orang yang pernah berbagi atau berkirim email dengan saya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah kirim-kiriman email ke dosennya, tidak akan muncul di sini ketika dia invite melalui Gmail, ya. Kecuali tadi dia invite melalui kode atau link, ya. Tapi kalau seperti ini, contohnya lah ini. Saya ini kan belum ada dosennya di sini, teachernya siapa aja gitu. Contohnya saya invite dia. Tadi Pak Tutur ya yang saya invite gitu. Ini karena Bapak ini udah pernah berbagi email dengan saya, pasti sudah ada gitu. Ini langsung muncul dia di bawah. Siapa dosennya? Nah, langsung saya klik satu. Bapak itu pakai Gmail yang ini, ya kan? Saya klik dia. Udah langsung invite. Nah, ketika ini kan lagi di-invite. Nah, dosennya sudah langsung otomatis nambah ini. Langsung nambah. Itu dia enaknya pakai Google Classroom, ya. Jadi satu kelas itu dengan jumlah mahasiswa yang sama bisa berbeda-beda dosennya, ya. Itu tergantung nanti di pengaturan masing-masing dosen, ya. Pokoknya inilah dia. Jadi ini terhitung sebagai peserta kelas lain semua, oke? Setelah kita tahu ini adalah pesertanya, yang berikutnya adalah grade. Ini. Bapak Ibu yang tadi yang saya centang namanya kan otomatis masuk ke sini. Ini bisa kita contohnya sort by last name, ya. Ini bisa diganti-ganti sebenarnya, by first name bisa. Oke, kalau dari awal udah keren. Nah, diganti-ganti sini nggak masalah, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu, jadi dosen itu memeriksanya melalui Google Classroom juga, sama Google Form. Ini langsung nilainya sudah ada di sini. Langsung otomatis dihitung sama Google. Nah, ini nanti langsung dihitung. Contohnya si Grace nilai berapa?
Google yang kasih nilainya, ya. Tinggal si dosen memeriksa, dia langsung bisa dikasih nilainya. Itu dia di Classroom ini penggunaannya, ya, di grade-nya untuk artinya untuk meranking ini. Jadi dengan melihat Classroom ini ketahuan nanti nilai siapa yang paling tinggi. Cuman lihat di sini. Oke, jadi dosen itu betul-betul nggak sibuk sekali kalau sudah mengerti dengan Google Classroom, itu kan. Nah, itu dia. Sekarang kita ke pertanyaan Kak Esther tadi dulu. Contohnya kita masuk dari awal ya, Classroom tadi. Kita masuk dari awal. Contohnya gimana kalau orang lain sudah sempat pakai Gmail saya mau pakai gimana gitu kan. Nah, itu nggak masalah sebenarnya. Karena seperti ini, saya kan cuma satu. Tapi saya sudah buka 3 kelas. Nah, saya mau mengundang siapa ke kelas ini, suka-suka saya, ya kan? Nah, orang yang di kelas contohnya ini Metopel, ya kan? Orang yang di sini juga bisa saya masukkan ke sini, ke pengantar perjanjian lama 1. Orang yang di sini juga saya bisa masukkan ke sini, di tes kelas ini. Itu dia, makanya tidak masalah kalau ada orang dengan akun yang sama masuk ke kelas-kelas yang berbeda. Yang penting kita konfirmasi dosennya. Pak, ini email atas nama ini email saya, ya kan? Dosen tinggal kasih centang, oh ini Sianu. Makanya sebisa mungkin pakailah email itu dengan nama sendiri, oke? Itu dia. Nah, contoh dari tugas itu yang sudah teraplikasi, yang sudah saya pakai adalah saya kasih contohnya seperti ini. Ini adalah kelas pengantar perjanjian lama 1, ya. Mereka sudah pernah mengerjakan tugas, Bapak Ibu, sudah pernah mengerjakan tugas. Ini ada 3 tugas yang sudah saya kasih, ada UTS, ada UAS, ada meresensi buku. Nah, ketika si dosen mencek Google Classroom-nya, contohnya ini resensi, saya klik seperti ini, ya kan? Ini Bapak Ibu adalah, ini lihat, jumlah pesertanya 8 orang, yang mengerjakan belum ada gitu. Jadi yang disantar tolong diperhatikan karena waktunya masih panjang. Belum ada yang mengerjakan, ya kan? Tapi yang sudah menerima tugas ini sudah 8 orang, ya, sudah 8 orang yang terima. Tapi yang menerima, yang mengerjakan atau menyerahkan belum ada. Nah, ini contohnya, ya kan? Nah, selanjutnya adalah contohnya seperti ini. Itu tadi adalah meresensi buku. Sekarang ke UTS. Saya klik yang UTS seperti ini, UTS. Oke? UTS Bapak Ibu lihat. Otomatis dia pesertanya di sini, ya. Yang ini Bapak Ibu 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 orang pesertanya yang sudah menerima tugas itu, ya. Dan 5 orang sudah 5 orang sudah mengerjakan, ya kan? Jadi ketahuan di Google Classroom ini yang siapa yang sudah mengerjakan, ya kan? Kapan diserahkan ketahuan. Nah, ini dia adalah orang-orang yang sudah mengerjakan. Contohnya ada Jevanya, Yemima, Heiti Kamprato, Hanauli, Dona. Ini adalah orang-orang yang sudah mengerjakan UTS-nya dan menyerahkannya, ya. Ada menyerahkannya, ya. Ini dia, yang ini yang 3 orang lagi belum menyerahkan, ya, belum mengerjakan UTS-nya. Jadi kalau dosen klik ini, saya contohnya, oh dia sudah menyerahkan dan saya sudah nilai, ya kan? Tinggal saya klik yang ini. Return ini sudah memasukkan, harus sebenarnya sudah memasukkan nilai, cuman di sini belum saya masukkan, belum saya periksa gitu, ya kan? Harusnya saya harus periksa dulu tugas mereka, ya. Nanti itu untuk dosen sih, untuk kalian nggak perlu sebenarnya, untuk Bapak Ibu mahasiswa tidak perlu, tapi untuk dosen seperti kami itu harus memeriksa ulang, ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan seperti ini adalah contoh tadi soal yang sudah kami kasih, yang ini kan soal ujian tengah semester, muncul form seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal jawab di sini. Ya, nggak perlu jawab di tempat lain. Kerjakan soal itu semua di sini. Baru ketika ini selesai dikerjakan, klik dia yang submit. Submit ini, ya. Ketika dia udah klik ini, otomatis itu akan masuk ke
akunnya si dosen, ya langsung masuk ke situ. Oke, begitu dia. Nah, ini kemarin saya kasih jawaban ini langsung melalui Google Classroom. Ini contohnya. Ini soalnya tadi, tinggal di submit. Nah, Bapak Ibu kalau saya lihat di Google apa namanya, di Google Form saya punya, ini langsung ketahuan. Contohnya seperti ini di Google. Sebentar ya, Drive. Saya punya Drive, langsung muncul dia, langsung sinkron. Makanya dosen juga harus sinkron account-nya dengan Drive-nya, ya seperti ini. Nah, UTS tadi saya sudah buat di sini, UTS. Ini dia, testing ujian tengah semester. Nah, ini dia. Jadi, Bapak Ibu kalau perhatikan ini, dosen bisa melihat mahasiswa yang sudah merespon. Ya, ini apa yang ini dia. Oke, jadi di kami Bapak Ibu, di dosen kami langsung lihat, ini tadi pertanyaan yang kami kasih, ya, kami tinggal lihat responsisnya di sini, yang meresponi, yang sudah mengerjakan. Nah, di sini langsung ketahuan, ini adalah jawaban Bapak Ibu, yang contohnya ini adalah mahasiswa kita yang sudah mengikuti ujian, yang sudah saya pernah kasih tugas, mereka kerjakan. Ini langsung otomatis masuk ke drive saya, ya masuk ke drive saya jawaban mereka, tinggal saya nilai, ya. Nah ini kalau per question, ini untuk memberikan jawaban, istilahnya yang mana yang harus saya, yang mana yang harus diperbaiki oleh mahasiswa. Ini yang harus diperbaiki mahasiswa nanti otomatis masuk ke dia. Nah, di sini dia. Pokoknya di sini nilainya. Contohnya saya kasih, jawaban ini nilainya 10 atau jawaban ini hasil poinnya 5. Tinggal saya kasih nilai di sini Bapak Ibu, ya. Ini kan disuruh untuk menyimpan, ya, tapi saya jangan simpan dulu karena saya belum baca jawaban mereka. Artinya dosen itu tinggal menilai di sini Bapak Ibu, buat nilainya di sini, mau nilai 50, 30 kah, tinggal nilai di sini, baru buat di sini feedbacknya untuk perbaikan apa yang harus dia perbaiki. Nah, itulah enaknya menggunakan Classroom ini. Jadi ketika dosen sudah isi itu semua, sudah disimpannya itu semua, nah otomatis nanti di Classroom itu Bapak Ibu, di Classroom dia akan masuk ke grades-nya ini, yang seperti ini. Otomatis nanti muncul nilainya, nilai berapa dia, itu langsung muncul di sini. Itu dia dalam penggunaan Google Classroom. Oke, sampai di sini ada pertanyaan penggunaan Google Classroom? Itu Pak, saya mau tanya Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Julianus Pak. Oh iya Pak. Kemarin itu ujian UTS-nya udah saya kirim Pak, kok nama saya belum mengerjakan di situ Pak. UTS ya Pak? Iya. Ujian tengah semester. Atas nama email siapa Pak? Julianus Gultom Pak. Oh iya Pak, ini belum masuk Bapak punya. Kalau gitu gimana Pak? Nah, Bapak ada kemarin yang gagal juga prosesnya seperti ini. Kalau nggak salah Ibu Yemima. Iya Pak. Kemarin kayak mana Ibu? Masih berhasil masukkan? Seperti usul yang Bapak buat itu Pak, lewat lewat email dikirim jawabannya. Ya, untuk Pak Julianus seperti ini, saya kasih bisa ganti emailnya dulu, ya ganti emailnya, add lagi kelas itu, ya kemungkinan masalahnya di situ supaya tugasnya bisa masuk, ya. Kalau tidak bisa juga itu nanti otomatis yang sama seperti kasusnya Ibu Yemima, langsung email ke saya juga nggak apa-apa.
Bapak Ibu sebenarnya isi di Classroom itu pun itu otomatis nanti masuk ke saya itu sebenarnya yang di Google Drive. Ketika isi form kosong itu masuk nanti ke Drive saya. Oke, pertanyaan yang lain ada? Ada ya? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu, saya lihat sedikit Bapak Ibu yang sebentar ya, yang Google Meet ya, Google Meet. Nah, bagi sebagian orang mungkin sudah mengerjakan ini, Google Meet. Nah, tadi Bapak Ibu tolong perhatikan catatannya. Yang pertama tadi kita sudah belajar Zoom, kita sudah belajar Google Classroom, sudah belajar Google Form, dari Google Form sudah kita sekarang ke Google Meet ya. Google Meet inilah Bapak Ibu yang sebenarnya sama fungsinya dengan Zoom ya. Bisa video call ya kan. Nah, sebagian dosen sudah beralih ke Google Meet karena memang dia lebih ringan pastinya. Dalam kuota pun lebih ringan. Nah, ini adalah contoh Google Meet. Saya contohnya kan seperti ini Bapak Ibu. Dari awal ya. Kita buat di pencarian ini Google Meeting. Ini Bapak Ibu ya. Kalau yang punya laptop di depannya boleh dipraktikkan. Ini Google Meeting, ya kan? Kita buat ini, enter. Setelah itu boleh yang mic-nya aktif di mute sebentar. Oke. Oke. Nah, setelah kita buat Google Meet, langsung kita klik yang ini, Google Meet ini. Baru muncul dia seperti ini. Ini adalah untuk seperti Zoom, Bapak Ibu. Tampilannya seperti Zoom. Nah, contohnya ini new meeting, ya kan? Ini new meeting. Ini untuk membuat kelas pertemuan yang baru. Kalau dia Bapak Ibu yang contohnya dosennya yang membuat Meet, ya, dosennya yang sudah membuat Meet, dia langsung Bapak Ibu dimintai untuk siapa ya yang mic-nya sebentar karena pesertanya sudah lumayan tidak langsung kelihatan di saya. Boleh semua peserta tolong dimatikan dulu mic-nya. Ike Syafitri Spakpahan itu. Tolong dimatikan. Oke, terima kasih buat kerjasamanya. Oke Bapak Ibu, jadi di Google Meet ini adalah untuk membuat meeting yang baru. Contohnya dosennya dulu yang membuat ini untuk new meeting. Kita nggak mungkin pakai sekarang karena saya lagi pakai Zoom Bapak Ibu ya. Kameranya langsung otomatis nanti ya. Jadi ini tinggal Bapak Ibu untuk membuat meeting ini kan bisa di schedule juga kan di Zoom juga kan bisa di schedule. Kapan kita membuat kelas itu kita buat schedule sekarang bisa. Di Google Meet juga bisa seperti itu. Nah, ini untuk membuat meeting yang baru, tapi kalau Bapak Ibu adalah mahasiswa, Bapak Ibu tinggal meminta linknya dari kodenya dari dosen yang sudah membuat kelas, sama seperti pakai Zoom, ya. Ini adalah kodenya, oke? Saya kasih seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu ada untungnya sih pakai Google Meeting ini, cuman karena kita udah keseringan pakai Zoom, lebih biasa itu ya.
Nanti kalau dia yang Bapak Ibu seperti ini, kalau di Android dia kan minta apa juga ini. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, ya kan? Ini kan saya udah klik tadi, ya. Ini untuk join, ya. Kamera jelas tidak bisa. Ini untuk berbagi juga, untuk sama seperti Zoom, ya bisa di-share. Ya, tentunya ini bisa di-share juga. Pokoknya tampilannya nggak jauh berbeda Bapak Ibu dengan Zoom. Nah, ini dia kalau dia di muncul tampilan apanya ya. Nah, ini dia. Kalau dia sedang menelpon seperti ini, ya. Tampilan daripada Google Meet, ya. Seperti inilah dia. Nggak jauh beda tampilannya dengan Zoom, Bapak Ibu. Sama aja. Ini untuk mengaktifkan suara, ya. Itu untuk mematikan tadi, Bapak Ibu. Oke. Untuk sebatas itu, kita kan saya udah tunjukkan caranya menggunakan Google. Pokoknya nggak jauh beda cara Google Meet dengan Zoom. Yang penting nanti kalau untuk pencariannya di laman pencariannya tulis dulu Google Meet. Ya, di sini dia harus ditulis dulu, dia cari dulu Google Meeting ini. Enterkan saja, baru langsung klik yang Google Meet. Oke. Nah, ini untuk join, ini untuk membuat meeting yang baru. Oke, kira-kira sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Nggak ada Pak, udah jelas. Ini dari Pak Tommy Sitorus. Oke, memang dari beberapa orang yang sudah menggunakan testimoni ini, memang Google Meet itu lebih ringan dari Zoom. Untuk kuota internetnya itu dari beberapa yang sudah menggunakan, ya itu dia tuh, makanya ada orang yang banyak beralih ke Google Meet, bahkan sekolah-sekolah rata-rata masih menggunakan seperti Google Classroom dan Google Meet. Oke, ada yang lain? Pak Bud, Google Meet diinstal juga itu Pak Bud? Google Meet enggak. Kalau di handphone enggak? Enggak, langsung aja. Langsung buka Google ya? Browser Google ya? Berarti Classroom yang harus diinstal ya? Oke Pak Bud, tapi makasih kalau Bapak, Pak Bud. ada juga nih aplikasinya Tom, kalau nggak salah di Play Store pun ada itu untuk Google Meet ya. Saya pernah lihat itu di Play Store, bisa juga itu di-download. Oh, iya, saya tahu, iya saya pernah lihat ada juga itu di Play Store. Tapi kalau misalnya nggak di-download juga bisa tapi ya? Iya, nggak masalah. Iya, karena kalau download handphone memorinya penuh juga. Iya. Oke Pak Bud, makasih Pak Bud. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, biar kita akhiri. Mungkin Bapak Ibu yang ada lagi ya? Nggak ada Pak. Oke, untuk sebagai respon terakhir Bapak Ibu yang merasa diberkati oleh pertemuan hari ini, boleh kasih jempolnya dulu. Mana kasih jempol Pak? Iya, masih ada yang bertanya mana kasih jempol. Kita udah bahas tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk responnya yang baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, mungkin untuk penutupnya boleh salah seorang memimpin kita dalam doa Bapak Ibu.
Yang merasa diberkati lah, diberkati kali. Ya, nggak ada yang diberkati. Oke, Pak Jaya. Mari kita berdoa. Oke, silakan. Bapa yang surga, kami bersyukur Tuhan, siang hari ini Tuhan kami sudah melewati pelatihan untuk penggunaan media dalam berkuliah secara jejaring. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengetahui hal-hal yang baru. Biar Tuhan Yesus berkati setiap perangkat yang kami pakai, setiap media-media yang kami perlukan. Dan Tuhan berkati juga Pak Budi yang sudah memberitahukan kepada kami, mengajarkan beberapa hal-hal yang harus kami ketahui dan kami sudah mengetahuinya. Biar Tuhan menggantikan semua tenaga, waktu yang sudah Dia berikan untuk mengajar kami. Dan berkati kami semua yang sudah belajar, agar kami bisa menggunakannya dengan baik untuk keperluan masing-masing dan bahkan juga untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Silakan melanjutkan pekerjaan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Pak Budi. Salam Pak Budi. Foto dulu Pak Bud. Oke, udah foto udah. Ayo yang mau foto silakan. Shalom. Kameranya. 1, 2, 3. Ini banyak yang nggak aktifin kamera. Foto ya Budi? Ya, ini lagi foto Kak. Silakan Kak. Tunggu ya Budi. Oke. Dari sana dulu. Cepat Kak. Kalau Budi. Oke, Tunggu bentar. Oke, 1. Ya Budi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak dosen. Oke Pak Bud, makasih Pak Bud. Tuhan Yesus.